Halo bosku, apa kabar? Semoga kalian semua sehat ya. Kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada kalian bagaimana cara saling subscribe yang benar. Nah, informasi ini mungkin sedikit bertolak belakang ya sama video-video saya yang sebelumnya. Biasanya saya membahas tentang traveling ya atau tempat-tempat wisata. Tapi di kesempatan kali ini saya sedikit akan berbagi informasi kepada kalian semua bagaimana cara saling subscribe yang benar. Nah, cara ini saya lakukan setelah saya merasa kecewa ya. Setiap mengikuti komunitas gotong-gotong, subscriber saya selalu hilang dan selalu masuk spam ya. Nah, dari sanalah saya mencari cara bagaimana agar subscriber yang saya dapatkan di komunitas tersebut bisa permanen ya atau aman. Nah, bagi kalian yang penasaran bagaimana caranya, ikuti terus videonya dan jangan pernah di-skip. Kalau kalian skip, kalian tidak akan paham dengan apa yang saya akan jelaskan. Oke bosku, kita eksekusi. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat channel baru yang aktif atau channel kedua yang aktif. Nah, di sini tujuannya untuk apa, Bang? Di sini tujuannya untuk membantu atau mensupport channel utama kita. Nah, di sini seandainya channel utama kita ini lagi mengikuti komunitas dan berhasil mendatangkan subscriber baru, disinilah tugas channel kedua kita untuk membalas subscriber tersebut. Nah, di sini pertanyaannya, apakah ini aman, Bang? Apakah ini bisa permanen, Bang? Apakah tidak akan kena spam? Saya jawab, justru dengan cara seperti ini lebih aman ketimbang kalian membalas langsung menggunakan channel atau akun utama kalian. Kalau kalian membalas langsung dengan menggunakan channel utama kalian, itu sudah dipastikan sebagai sub for sub atau saling subscribe ya. Karena di situ ada pertukaran. Dan kalian yang berasal dari komunitas pasti menontonnya 2-3 menit dan langsung subscribe, langsung meninggalkan jejak. Ya, jadi seperti itu. Jadi YouTube itu mendeteksi sebagai sub for sub dan itu tidak diperbolehkan. Nah, terus bagaimana, Bang, kalau kita membalasnya 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam? Tetap sama, pasti terdeteksi. Karena apa? Kalian pasti menonton 2-3 menit dan melakukan sub for sub. Yang membedakan cuma renggang waktunya saja. Berbeda dengan penonton yang benar-benar murni menyukai satu buah video atau satu konten tertentu ya. Dan dia pasti menonton sampai selesai dan mensubscribe. Dan di situ tidak ada terjadi saling subscribe antara penonton tersebut dengan yang memiliki konten tersebut. Itu yang membedakan. Nah, makanya saya bilang seperti tadi, gunakan akun kedua ini untuk mensubscribe balik teman kita yang datang ke channel utama kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya bagaimana cara membuat channel aktif yang kedua. Nah, di sini saya jelaskan cara membuat channel aktif yang kedua ini sama persis bagaimana cara kalian membuat channel aktif kalian yang utama. Nah, jadi seperti itu. Buat saja seperti itu ya. Tapi di channel yang kedua ini kalian juga wajib mengisi settingan seperti channel utama kalian, seperti ada foto, banner, nah seperti itu. Jadi terlihat aktif, bukan terlihat seperti akun fake ya. Nah, jadi seperti itu. Dan nanti channel yang kedua ini pun kenapa saya bilang akan aktif, karena dia akan memberikan durasi tonton kepada channel-channel yang kita ajak gotong-gotong ya. Nah, jadi channel kedua ini akan memberikan durasi, akan memberikan subscribe. Jadi itu akan masuk sebagai channel yang aktif. Nah, jadi akan ditandai sebagai channel yang murni sebagai penonton yang aktif. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi penjelasan untuk pentingnya membuat channel yang kedua ini semoga bermanfaat buat kalian. Dan dengan cara ini saya jamin peningkatan subscriber kalian itu akan cepat bertambah. Nah, kalau kalian kepingin bukti kenapa penting banget kita menggunakan channel yang kedua ini, banyak buktinya di
YouTuber yang sudah besar ya. Contohnya seperti Bang Gondrong Labanan ya, memiliki 2 akun. Nah, dan akunnya itu saling support satu sama lain. Nah, jadi kita juga harus seperti itu, harus menggunakan akun yang kedua ini untuk mensupport akun kita yang pertama itu. Nah, jadi seperti itu ya sobat caranya. Nah, di sini pertanyaannya, apakah ini aman Bang? Apakah ini bisa permanen Bang? Apakah ini tidak terdeteksi oleh spam Bang seandainya kita memberikan subscribe kepada teman kita menggunakan channel yang kedua ini? Nah, di sini saya katakan justru dengan cara ini jauh lebih aman daripada kalian membalas menggunakan channel utama kalian. Seandainya kalian membalas menggunakan channel utama kalian, otomatis itu terdeteksi sebagai sub, for sub, dan subscribe kalian berdua akan dihapus ya, akan terkena spam ya, seperti itu. Jadi itulah pentingnya menggunakan channel yang kedua ini. Nah, channel yang kedua ini nanti tugasnya akan sebagai penonton setia ya, seperti itu, akan sebagai penonton yang murni, karena tugasnya akan membalas atau memberikan durasi kepada teman-teman kita tersebut ya. Setelah memberikan durasi, baru subscribe dan meninggalkan jejak bahwa itu adalah kita. Nah, jadi seperti itu. Itulah tugas dari channel yang kedua ini. Dan di situ tidak akan terdeteksi sebagai sub for sub, karena murni hanya kita yang mensubscribe ke channel teman kita tersebut. Nah, jadi itulah triknya, itulah caranya, bagaimana caranya kita saling subscribe yang benar. Oke bosku. Nah, di sini saya akan jelaskan apakah benar dengan cara saya ini bisa meningkatkan jumlah subscriber ya, dan apakah benar dengan cara ini bisa mengurangi jumlah kehilangan subscriber ya yang kita sering alami. Nah, di sini saya akan jelaskan sebenarnya bukan tidak bisa hilang, tetap bisa hilang. Karena kenapa? Karena berbagai macam faktor ya. Yang pertama, faktor itu dibuat oleh teman gotong-gotong kita itu sendiri ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contoh yang pertama yang saya sering dapatkan, terkadang teman kita bergotong itu tidak menonton videonya sampai selesai ya, baru menonton sampai durasi 1 menit sudah memberikan like dan subscribe. Nah, itu otomatis mengandung spam dan pasti subscribe-nya hilang. Nah, yang kedua, banyaknya yang langsung subscribe tanpa menonton videonya, terus memberikan komentar bahwa mereka sudah datang. Nah, itu juga akan mengandung spam dan subscribe-nya pasti hilang. Nah, yang ketiga, banyaknya kata-kata ajakan ya, yang membuat subscribe mereka itu tidak akan nempel kepada channel kita. Contohnya seperti mereka datang, sudah menonton videonya 2-3 menit, tapi komentar mereka itu mengandung spam. Contohnya, saya sudah hadir, saya tunggu kembali di rumah. Nah, saya sudah menyimak, mari saya tunggu mampir baliknya. Nah, mari saya sudah subscribe channelmu, subscribe balik ya. Nah, jadi seperti itu. Banyaknya kata-kata ajakan itu sebenarnya tidak diperbolehkan oleh YouTube, karena itu terdeteksi sebagai mengajak saling subscribe. Jadi itu dianggap spam. Nah, jadi bagi kalian para YouTuber pemula, jangan pernah berkomentar di video orang lain menggunakan kata-kata ajakan tersebut ya. Cukup kalian berkomentar sesuai isi videonya. Misalnya dia membuat kue, ya kalian bilang, "Wih, kue ini enak banget." Itu saja sudah cukup ya untuk kalian berkomentar, dan itu tidak mengandung spam. Nah, jadi seperti itu contohnya. Jadi itu salah satu faktor yang membuat subscribe yang datang ke channel kita itu akan hilang ya, terkena spam. Jadi cara ini ya sebenarnya bukan tidak bekerja. Cara ini bisa bekerja kalau kalian gunakan dengan cara yang benar ya. Nah, berbeda dengan kalian menggunakan atau membalas saling subscribe itu menggunakan akun pertama kalian ya. Nah, jadi kalau kalian menggunakan akun pertama kalian membalas, itu walaupun sudah mengikuti protokol, walaupun sudah sesuai anjuran, sesuai
aturan itu tetap akan dianggap sub, for sub, dan itu akan tetap dianggap sebagai spam dan akan tetap dihilangkan. Berbeda kalau kalian membalas menggunakan channel yang kedua ini ya. Nah, berbeda banget. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena saat kalian membalas menggunakan channel yang kedua ini, maka di situ akan dianggap sebagai penonton yang aktif karena tidak ada terjadi sub for sub, dan tidak akan terdeteksi sebagai saling subscribe ya, karena kita membalasnya menggunakan channel yang lain. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan, cara yang benar untuk saling subscribe ya. Nah, jadi bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau penjelasannya agak gugup sedikit karena ini pertama kali saya menjelaskan kepada kalian semua secara langsung ya, pengalaman pribadi saya selama mengikuti komunitas gotong-gotong dan agar mendapatkan cepat peningkatan subscriber ya. Nah, jadi bagi kalian yang sudah hadir dan bergabung di sini, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, bantu saya dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya agar video ini disaksikan oleh teman-teman YouTuber pemula kita yang lain agar kita bisa sama-sama sukses. Nah, jadi seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini. Terus berjuang, tetap semangat, jangan pernah menyerah karena setiap tantangan pasti ada cara. Oke bosku, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akan jelaskan bagaimana cara mendapatkan jam tayang ya melalui akun yang kedua ini. Nah, jadi ditunggu terus videonya. Dan sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke bosku, sampai jumpa. See you.